Selamat datang di Siak Heritage Clinic dan selamat datang kepada para fasilitator, para peserta dan juga para pendamping di kegiatan kali ini. Acara ini terselenggara atas kerjasama dari BPPI, Southeast Asia Heritage Alliance atau SECA, Pemkab Kabupaten Siak dan juga komunitas Heritage Hero. Nah, di sini perlu diketahui bersama acara kali ini menggunakan dua bahasa, jadi yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin memilih penerjemah ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, silakan klik tombol bulatan di bagian bawah di monitor Bapak Ibu sekalian. Namun harap dipastikan terlebih dahulu bahwasanya Zoom Bapak Ibu sudah terupdate di versi baru yang memiliki fasilitas ini. Kita akan mulai diskusi kali ini. Namun sebelumnya atas nama Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan juga partisipasinya hingga saat ini dalam kegiatan Siak Heritage Clinic yang sudah berjalan lancar, dan alhamdulillah kegiatan ini masih berjalan hingga hari ini. Jadi Indonesia dalam hal ini dapat menjalankan program Siak Heritage hingga saat ini. Walaupun kita ketahui bersama dunia dilanda pandemi yang cukup menguras tenaga dan juga aktivitas kita semua, bahkan pengaruh terhadap sosial, ekonomi, dan budaya. Namun demikian, kita harus tetap bersemangat melalui hari-hari ini dan menuju kehidupan normal kembali. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai, akan ada sebuah video singkat mengenai Siak Heritage Clinic ini. Silahkan, selamat menyaksikan. Baik, baru saja kita saksikan sebuah video singkat semakin membuat kita ingin segera berangkat ke Siak ini, melihat keindahan Siak lebih dekat lagi. Kita akan lanjutkan acara kita selanjutnya. Saya akan mengundang terlebih dahulu di sini Ibu Dr. Catrini Pratihari Kebon Tugu untuk memberikan opening remarks, dan juga di sini sudah ada Ko Salma. Ya, mungkin monggo silahkan. Bu Ari, apa sudah bisa terhubung, Bu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam lestari, and also a very good afternoon to Ibu Salma in Penang, and maybe some others, dan terutama yang terhormat Ibu dan Bapak di Siak yang mengikuti acara ini, baik dari pemerintah Kabupaten Siak maupun tim ahli serta para anggota dari kegiatan Siak Heritage Clinic ini, dan juga para fasilitator. Di sini komandannya Profesor Yohanes Widodo, kemudian Ibu Aristia Kusuma, ada Ibu Sita, Pak Punto, kemudian ada Pak Hengki, dan juga teman-teman dari Sekretariat Badan Pelestarian Pusaka Indonesia yang dikomandoi oleh Hasbi, ada Widya, ada Anti, ada Nanda. Terima kasih atas kegiatan hari ini. Dan saya juga menyampaikan permohonan maaf dari teman-teman yang bergabung di SICA, karena kebetulan beberapa dari Board of Directors tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang bersamaan pada saat ini. Namun dalam kesempatan ini tentunya tidak mengurangi semangat, karena semua hasil pembahasan hari ini akan kita laporkan dan kita bicarakan untuk
disampaikan kepada rapat SICA nanti dan pengurus SICA lainnya. Nah, dalam kesempatan ini saya pertama mungkin mengapresiasi bahwa perjalanannya memang cukup berliku. Tapi ternyata kita sudah sampai di titik ini sudah sangat luar biasa karena saya mendengar sendiri dari pengurus Siam Society bahwa satu pilot yang lain yaitu Kota Prai malah sekarang sepertinya Kota Prai mengundurkan diri dari kegiatan klinik. Ada beberapa keterbatasan, ada beberapa kendala yang dihadapi dan kita sendiri saya memang mendapatkan laporan tempat ada beberapa kendala tentang karena adanya pandemi ya, tapi syukurnya teman-teman di sana sudah pulih kembali dan bisa melanjutkan kegiatan. Kita sempat melihat cultural mapping-nya, ya sudah banyak sekali perkembangan dan saya sangat menunggu untuk pembahasan-pembahasan di hari ini. Jadi mungkin demikian pengantar baik dari saya mewakili BWPI maupun mewakili SICA. Terima kasih sekali dan mari kita lanjutkan apa yang sudah bisa kita lakukan untuk SIA ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ari yang telah memberikan opening remarks-nya. Kemudian saya mungkin ingin mengundang terlebih dahulu perwakilan dari SIAP. Nah, di sini kita sudah bersama Bapak Irving Kahar. Pak Irving mungkin bisa memberikan prakatanya Pak untuk kita semua yang hadir di sini. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adri, Bapak-bapak sekalian, Ibu Ari, Ibu Lia, kemudian Pak Johannes Widodo yang saya hormati, kemudian juga teman-teman lain. Kebetulan tadi saya jumpa Pak Bupati, Pak Asbi. Kebetulan ada Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang datang ke Siak. Beliau juga mengunjungi Istana Siak dan beberapa bangunan heritage yang ada di Siak. Jadi beliau tadi menyampaikan salam saya buat teman-teman di Siaca. Ya mungkin kita ada teman, tapi pada prinsipnya beliau sangat memberikan apresiasi kepada BPPI khususnya, kemudian Siaca secara ini sekaligus. Sudah kita perbuat yang sudah kita sampaikan terhadap Siak klinik heritage ini, yang memang beliau sangat wakil Bupati juga, beliau juga masih baru dan memang beliau dasarnya bukan dari ASN tapi dari pengusaha, jadi ya mereka mungkin lebih mewakilkan kepada saya yang kebetulan memang selalu mengikuti acara-acara ini. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih juga dari mana? Penang yang juga ada di sini, Pak Johannes Widodo juga. Nah, mungkin kami sangat berharap besar sekali Pak Asbi, ada seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, ada seperti heritage mapping, kemudian juga yang di Tajak atau di bisa terrealisasi di Siak. Nah, prinsipnya kalau tadi Pak Asbi bilang ingin ke Siak, saatnya lah sekarang ini kalau bisa ke di Siaca ini maupun di BPPI, karena sekarang ini musim durian Pak. Musim duriannya pun ini durian sultan namanya Pak. Zaman sultan dulu. Nah ini durian ini Pak, kalau durian di tempat lain besar, kalau durian sultan ini mungkin karena ada dengan durian-durian lainnya. Jadi kami berharap juga seperti kami dari awal dulu, berharap dari Pak Azbi, Ibu Ari, Ibu Tia, dan Adir Ria. Kalau masalah pandemi COVID insya Allah di Siak memang Kabupaten Siaknya tinggi Pak, tapi Pak Wamen juga datang ke istana. Beliau sangat sekali Pak, interest terhadap istana Siak ini, di mana semua barang-barang yang masih asli, yang memang masih kita simpan dan masih bagus sekali, terutama beliau sangat interest sekali dengan adanya itu Komek. Gramofon yang memang ada 2 di dunia menurut informasinya sih beroperasi di sekarang ini hanya di Siak. Mungkin itu kira-kira saya mewakili dari Pak Bupati dalam acara ini Pak. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Irving telah memberikan prakatanya yang cukup menggoda, apalagi ada ibu-ibu duriannya. Wah, ini sangat menggoda sekali nih Pak. Oke, kita akan masuk ke sesi klinik. Nah, mungkin untuk di sesi klinik ini saya akan memberikan secara langsung kepada Mbak Ais yang akan memandu kita pada siang kali ini. Mbak Ais, sudah bisa terhubung Mbak Ais? Jelas sekali.
Baik, makasih Mas Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Good afternoon, Ko Salma. How are you? Sebelum kita masuk ke cara klinik, mungkin akan saya sedikit menyampaikan terlebih dahulu tentang progres yang telah kita sampai dengan hari ini. Apa Pak Bupatinya belum bisa hadir, tapi mudah-mudahan dengan baru dilantiknya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati akan memberikan warna baru dan semangat baru ya, terutama untuk Siak Heritage ke depannya. Iya baik Bapak Ibu semua, saya akan sedikit saja sebelum masuk nanti kepada presentasi inti bahwa kita saat ini sudah masuk ke dalam tahapan evaluasi dan progres untuk presentasi tahap ketiga. Kemudian pada slide berikutnya terlihat di sini ada tahapan untuk program dan kita sudah masuk ke tahap stage 3 yang merupakan evaluasi dan progress report yang pertama ya, sebenarnya setelah evaluasi 6 bulan setelah stage 2 itu ada heritage clinic yang diadakan pada tanggal 19 November tahun 2020. Jadi pada hari ini adalah merupakan evaluasi yang pertama. Kemudian pada stage pertama sedikit menjelaskan bahwa kita sudah membentuk tim, kemudian juga sudah menentukan pada slide berikutnya, stage pertama, preparation, itu kita sudah membentuk tim, kemudian sudah masuk ke dalam penentuan delineasi kawasan, kemudian menentukan SWOT dan menentukan problem solving plan-nya. Ya, ini stage pertama, kemudian stage kedua. Pada stage kedua, nah ini yang merupakan sisi klinik yang pertama pada tanggal 19 November 2020, di mana di sana sudah dirumuskan suatu rekomendasi dan komitmen dari tim dari Siak ya, pemerintah lokal government beserta komunitas menuju kepada Forever Siak. Jadi bagaimana menemukan identitas, kemudian prioritas apa yang akan didahulukan, dan kapasitas yang akan dibangun melalui beberapa studi kasus. Oke, kemudian pada slide berikutnya ada kata-kata kunci yang kemudian bisa dirumuskan di sini ya, tentang bagaimana memperkuat signifikansi daripada Siak itu sendiri, kemudian Forever Siaknya, ya, kemudian ada kata kunci tourism and heritage, enemies or partners in progress. Kemudian ada PR Siak Heritage Management Plan yang merupakan PR besar daripada Kota Pusaka Siak. Kemudian ada cultural tourism, urban heritage tourism. Kemudian ada heritage saujana conservation, water management yang juga jangan dilupakan. Kita punya river di sini ya, ada river frontage, ada living heritage. Kemudian ada connectivity beyond tourism, human value dan sebagainya. Dan tidak lupa bahwa kita punya komunitas ya, community first. Kemudian kita punya heritage hero. Kita ada creative economy, creative industry. Nah, dengan merujuk juga kepada isu pandemi pada saat ini. Dan kemudian kita menemukan satu kata kunci juga tentang cultural mapping dan digital information. Nah, pada stage ketiga ini kita sudah melewati berbagai macam proses ya, dari diskusi bersama para fasilitator. Ini adalah dokumentasinya, mulai dari setelah Desember, Januari, kemudian beberapa bulan, setiap bulan kita melakukan diskusi dengan para fasilitator, walaupun mungkin sempat stuck 1 bulan kalau nggak salah kurang lebih, karena adanya beberapa tim yang di Siak terkena COVID ya, sehingga membuat kita agak sedikit terhenti, tetapi kemudian bangkit kembali, alhamdulillah, dan kita punya tim yang sangat luar biasa. Kemudian kita melakukan satu terobosan untuk mengerjakan cultural mapping bersama teman-teman tim generasi muda, jadi dari youth generation-nya. Mungkin bisa dilihat pada slide berikutnya bahwa dari teman-teman komunitas sendiri pada bulan Maret 2021 itu mengadakan semacam fundraising ya. Mungkin nanti akan lebih dijelaskan dengan Cindy. Kemudian dari bersama BPPI juga melakukan jelajah pusaka virtual ya, Siak. Ini pada bulan April. Kemudian pada slide berikutnya, ini adalah kegiatan yang nanti akan disampaikan lebih jelas lagi oleh teman-teman tim dari Siak tentang cultural mapping towards Forever Siak. Jadi bagaimana memetakan berbagai objek penting yang dimasukkan ke dalam aplikasi My Maps yang sederhana dan tidak berbayar, tetapi merupakan satu nilai yang bisa dijadikan sebuah nilai penting, informasi penting yang nantinya mudah-mudahan bisa dilanjutkan menjadi masuk ke dalam website. Kemudian slide berikutnya ini ada presiden-presiden yang disampaikan oleh fasilitator.
Prof. JW terutama tentang Historic Urban Landscape di Balarab, websitenya, kemudian tentang Kyoto City Landscape Policy. Kemudian next slide-nya, di sini ada juga e-discover, contoh Guildford Sri Lanka, e-discover Sunda Kelapa Jakarta. Nah ini harapan besarnya akan membuat seperti ini ya, jadi semacam travel map. Oke. Terakhir saya menyampaikan bahwa di sini ada agenda short term strategi dan juga sekaligus SEACA klinik agenda, di mana pada bulan Mei kita sudah melakukan cultural map dengan My Maps, kemudian Mei dengan Juni ini kita masih melakukan itu, dan sebenarnya ini masih berproses terus ya, karena nanti progresnya ini pada hari ini adalah melaporkan progres dari cultural mapping, tetapi ini akan terus berprogres. Jadi bulan Juli Agustus untuk SEACA agendanya masih sampai 2 bulan ke depan itu kita akan terus melakukan cultural map, dan kemudian menyiapkan SIAK website yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman SIAK tentang rencana membuat website yang mungkin akan dikelola oleh pemerintah daerah atau pemerintah lokal. Kemudian membuat konsep SIAK Landscape Policy Executive Summary yang mungkin nanti bisa disampaikan di progress report di bulan Agustus. Oke, demikian kira-kira laporan progres daripada tim. Kita dilanjutkan sekarang dengan kegiatan cultural mapping itu sendiri. Mungkin akan disampaikan oleh Cindy. Ya, di sini kami sedang mengikuti bersama-sama dengan Pak Kades. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bahagia ya, kenapa? Karena pemerintah memilih mengajak bersinergi dengan komunitas, begitu. Jadi komunitas Heritage Hero ini yang kebetulan saya gerakkan bersama teman-teman berhasil membuat beberapa kegiatan selama klinik ini berlangsung, tidak lepas juga dari koordinasi dengan BPPI dan tim yang ada di SIAK. Nah, jadi teman-teman pemuda lokal di sini sudah melakukan apa aja sih selama klinik ini berlangsung? Kegiatan komunitas pemuda di SIAK saya bagi menjadi 3 kegiatan. Ada kegiatan offline yang waktu itu ketika SIAK masuk zona hijau kita sempat mengadakan kegiatan offline yang juga disupport oleh pemerintah sama dengan BPPI dan kolaborasi beberapa komunitas sketsa yang ada di Riau. Selanjutnya ada yang hari ini masih kita laksanakan, yaitu aktivitas cultural mapping bersama tim kolaborasi dengan pemerintah. Nah, ini dia kegiatan offline yang kita lakukan pada saat pandemi di SIAK. Ternyata bersepeda ini menjadi pilihan penduduk SIAK untuk berolahraga ketika pandemi ini ada. Saya dan komunitas mengambil peluang tersebut untuk mencoba membuat kegiatan fun, bersepeda bersama teman-teman, melakukan kunjungan dari Kota Pusaka. Nah, ini kita juga kebetulan dapat kolaborasi dengan Lasandai Red SIAK yang memang setiap hari Minggu di akhir bulan itu mengadakan acara bersepeda. Jadi memang untuk kegiatan di SIAK kita lakukan segalanya itu dengan kolaborasi. Jadi kita tidak bisa bergerak sendiri dan support. Nah, di kegiatan ini kita mencoba untuk merangkul semua kalangan, semua umur turut hadir di kegiatan ini untuk masyarakat SIAK itu coba mulai mengenal kotanya gitu. Jadi kita memberikan pembelajaran itu tidak dengan yang berat-berat dulu, kita coba ajak mereka mulai dari aspek kesehatan, kita boleh bersepeda, boleh senam, tapi sambil mengenal kota kita, seperti itu. Nah, ternyata untuk mengenalkan cagar budaya itu kita perlu membuka pemikiran juga ya. Kita harus mengikuti perkembangan digital itu sekarang seperti apa. Jadi saya mencoba membuat kegiatan itu untuk yang hari ini digunakan di media-media virtual Zoom seperti itu. Nah, ini saya menggunakan aplikasi Slido. Jadi untuk pemenang di tiap checkpoint itu langsung di checkpoint tersebut. Nah, ini aktivitas di mana ibu-ibu, anak-anak, pemuda tuh antusias untuk ngecek HP-nya masing-masing, dan sekaligus ini menjadi marketing gratis, share di sosial media mereka masing-masing kayak gitu. Nah, di akhir kegiatan setelah mereka berkeliling dan mereka sudah mengenal mana yang cagar budaya, mana yang tidak, di akhir kita mulai membagi tim perempuan dan tim laki-laki, ibu-ibu dan anak-anak bergabung untuk mematuta zonasi Kota Pusaka. Nah, mereka antusias untuk
menuliskan apa saja yang mereka ketahui di lapangan. Nah, kita juga memberikan beberapa hadiah kecil-kecilan untuk mereka yang menang di tiap checkpoint. Pemenangnya juga bervariasi, ada yang dari anak kecil, ada yang ibu-ibu, ada yang anak muda. Pengetahuan mereka tentang cagar budaya itu kita apresiasi dan mereka adalah hero-nya di situ. Gitu. Selanjutnya, setelah berhasil dengan kegiatan offline, ya langsung masuk zona merah. Akhirnya kita nggak bisa ngadain kegiatan offline lagi. Tetapi kita mengumpulkan data di sini bahwa aktivitas ini sukses, otomatis mereka sudah mulai mengenal dan peduli tentang cagar budaya yang ada di Siak kayak gitu. Ini juga kita share di sosial media kita. Nah, selanjutnya kita mengadakan kegiatan online untuk bagaimana orang-orang di luar Siak yang hari ini tidak bisa berwisata ke Siak bisa mengenal Siak melalui virtual tour. Kali ini itu sekaligus merayakan World Heritage Day. Nah, ini saya waktu itu buatkan video singkat, terus berikan penjelasan, ada tarian dan budaya-budaya lainnya. Kita juga berhasil lagi mengumpulkan data bahwa di aktivitas ini kita berhasil mengumpulkan sekitar 120 peserta tersebut. Mereka sudah mulai mengenal Siak dan banyak juga yang bertanya ingin berkunjung ke Siak. Jadi acara-acara virtual tour ini sebenarnya kita bisa collecting data. Kayak gitu. Nah, pada kegiatan virtual ini saya tidak mau hanya melihat saja pesertanya, saya juga waktu itu berkolaborasi dengan komunitas sketsa, harus mensketsa apa saja yang mereka lihat ketika virtual. Nah, mereka juga kita berikan hadiah saat itu. Jadi karya-karya ini tidak hanya dari dalam provinsi, bahkan beberapa daerah di Indonesia juga mengikuti, salah satu dari Semarang, dari Balikpapan, dan lain-lain. Nah, setelah kegiatan itu, akhirnya kita berpikir bahwa kita harus memulai nih membuat narasi kota agar apa yang sudah kita lakukan lebih sistematis dan memiliki modul kayak gitu. Nah, ternyata cultural mapping ini adalah langkah awal yang kita lakukan pemerintah bersama komunitas dan generasi muda yang ada di pemerintah, khususnya Dinas PU, agar ada generasi dari kalangan yang sudah expert diregenerasikan pada teman-teman muda yang ada di PU, sehingga ilmu kota pusaka ini tidak hilang kayak gitu. Nah, cultural mapping ini dari hasil coaching-coaching kita ternyata ini adalah tim yang ikut dalam teman-teman sebenarnya tidak awalnya tidak paham dengan cultural mapping, tapi itu adalah sebenarnya target saya, orang-orang yang tidak paham bisa ikut lalu mereka menyukai dan akhirnya mereka punya momen-momen sendiri karena mereka orang asli Siak, sehingga mereka bisa banyak bercerita tentang kotanya kayak gitu, apalagi mereka mempunyai keahlian yang kayak gitu. Nah, dari hasil coaching kita mendapat banyak saran dari peta yang dari tadi kita lihat, peta Siak tahun sekitar 30-an itu ternyata potensi tinggalan bangunan yang hari ini tidak ada tuh cukup banyak seperti itu. Jadi Pak JW aja ketika melihat peta lama itu, wah dulu ada China Store itu di dekat controller ya katanya gitu. Jadi kita coba petakan dari hasil pemetaan ini, kita membagi beberapa fokus karena teman-teman di sini kita berenam, kita coba bagi tugas biar ada tanggung jawab aja masing-masing teman-teman. Ada yang berhasil, ada 8 cultural activity, terus ada 19 traditional house, ada 15 heritage environment. Heritage environment ini sudah mulai kita petakan, tapi ini kan berproses, kita baru turun beberapa kali dan di tahap ini kita baru bisa mengumpulkan sebaik ini. Nah, green open space saya rasa sudah banyak juga yang dibuat oleh PU, mungkin tidak 7, mungkin lebih dari 7. Nanti kita juga akan berpencar di zonasi kota pusaka, karena di awal kemarin kita mencoba untuk menzonasi dulu di zona A, di zona Kesultanan. Nah, yang terakhir itu adalah 23 Heritage Economic Creative Center. Nah, dari hasil mapping ini kita menghasilkan 6 klasifikasi gitu. Nanti mungkin ada tambahan dari expert kita butuhkan seperti itu. Next. Nah, jadi data collected data yang hari ini kita kumpulkan dari cultural mapping, data yang sudah termapping dan terdigitasi, sehingga kegiatan ini saya harapkan terus berlanjut dan akan kita lakukan terus sehingga dan bisa jadi sumber informasi untuk wisatawan dan khususnya orang Siak sendiri sebenarnya. Nah, apa selanjutnya yang akan kita lakukan? Harus membuat narasi, terus juga harus membuat layoutnya secara hard copy ya, secara yang bisa kita lihat tidak hanya di digital. Nah, yang terakhir cukup dari saya dan tim. Thank you, ini thank you tipu. Kalau Bapak Ibu berkenan juga boleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Cindy. Terima kasih untuk teman-teman di Siak. Ini semuanya hadir nih ya,
teman-teman yang ikut cultural mapping ya? Hadir, Bu. Wah, Masya Allah. Berarti luar biasa ya. Semangat anak generasi muda. Oke, di sini kita ada 6 fasilitator yang mungkin nanti akan memberikan masukannya untuk cultural mapping dan apa yang sudah disampaikan oleh Cindy barusan. Kita ada Prof. JW, Dr. Sita, Dr. Catrini, Pak Arya Abieta, Pak Hengki, Pak Punto, Pak JW dulu yang mungkin Pak singkat JW. aja. Ya, Nanti silakan Bu, Prof. Johannes Widodo, silakan. Jadi selamat dulu untuk tim SIAK karena apa yang saya lihat barusan itu melebihi dari harapan saya sebetulnya. Saya tidak menduga bahwa cultural mapping yang kita baru bahas beberapa minggu yang lalu sudah menghasilkan begitu banyak titik. Dan yang paling menarik sebetulnya adalah melibatkan masyarakat. Jadi public engagement sekaligus mapping itu bisa dijadikan strategi jangka panjang. Jadi artinya mapping bukan hanya dilakukan oleh expert atau beberapa volunteer, tapi seluruh masyarakat. Dan melalui program-program katakanlah offline maupun online, itu mereka orang SIAK sendiri bisa diajak untuk mengidentifikasikan tadi titik-titik merah, kuning, hijau, biru. Dan mereka langsung bisa upload data ke dalam pin-pin itu. Jadi cultural mapping itu harus dijadikan bagian yang program yang terus-menerus, bukan berhenti pada akhir proyek ini, tapi justru makin ke belakang nanti menjadi semakin intensif. Sehingga data itu menjadi semakin besar. Dan hal kedua yang saya mau kasih selamat sebetulnya adalah sudah bergesernya pola pikir bahwa yang namanya heritage bukan building. Building itu hanya atribut. Yang menjadi warisan SIAK itu seharusnya adalah seluruh cultural landscape atau saujana istilahnya, mulai dari sungai sampai ke sawah, hutan, ladang, termasuk tempat yang menghasilkan durian tadi. Bukan hanya tempat durian, tapi flora, fauna, dan lain-lainnya. Jadi mapping itu harus diteruskan sehingga melebar, bukan hanya di kota SIAK-nya sendiri, tapi meliputi seluruh kabupaten. Bahkan kalau bisa melewati sampai ke seluruh provinsi. Itu yang perlu dipikirkan untuk tahapan selanjutnya. Tapi langkah awal yang dilakukan ini sudah benar arahnya, dan saya bangga sebetulnya barangkali SIAK pertama kali di Indonesia yang akan mampu untuk melakukan ini. Bahkan di ASEAN, tadi Ari juga udah bilang bahwa di Thailand, PRAE misalnya itu malah nggak berhasil karena konflik antara NGO. NGO-nya itu ingin menang sendiri, dan sehingga mereka tidak mau kerjasama dengan NGO lain, kemudian konflik dengan pemerintah, jadi malah nggak jadi apa-apa. Tapi yang ditunjukkan siang ini betul-betul satu teladan, contoh yang bisa dibagikan kepada teman-teman di ASEAN. Dan saya pikir itu yang harus dijaga terus. Artinya setelah ini terjemahan dari cultural mapping adalah mulai menuju kepada aspek legal, bagaimana ini menjadi bagian dari penyusunan tata ruang, menjadi bagian dari peraturan bangunan, menjadi bagian juga dari policy-policy berbagai instansi, bukan hanya PU, bukan hanya, tapi juga industri kreatif, tapi juga menyangkut turisme. Jadi semua pihak dalam pemerintahan nanti akan terlibat gitu, sehingga ini betul-betul SIAK menjadi bagian dari proyek ini menjadi milik orang SIAK, dan seluruh stakeholder akan berperan dalam memelihara SIAK jangka panjang. Forever, ya, kan tadi temanya forever. Jadi bukan hanya stop sampai di sini. Terima kasih. Oke, makasih Prof. JW. Oke, selanjutnya Dr. Sita, Ibu Sita. Baik, terima kasih. Sepakat sekali dengan Pak JW tadi. Saya pertama justru banyak apresiasi ini ya. Apresiasinya itu yang pertama justru saya lihat video Pak Irving bersama-sama Cindy dan seluruh tim ada bersama, bekerja bersama, ini langka di Indonesia. Jadi komunitas dan pemerintah kabupaten, tepuk tangan ya. Ini luar biasa, Pak. Jadi kalau sejak awal sudah bekerja bersama ini
menyenangkan karena kami di Jogja, saya juga ada organisasi begitu ya. Ganti pimpinan itu nanti kita harus lagi, dan sekarang malah jauh gitu ya, jarang bertemu begitu. Jadi ini menurut saya satu hal yang komunitas dan pemerintah kabupaten bisa bergerak sama-sama, itu kekuatan yang luar biasa. Dan ini sepakat dengan Pak JW, ini bisa diteruskan dan upaya bersama ini terus-menerus. Dan tadi ada rencana untuk membuat website yang akan disupport oleh pemerintah kabupaten, itu sangat luar biasa. Jadi itu memang sangat diperlukan. Dan upaya yang dilakukan, saya apresiasi lagi, juga ini sudah mulai menggerakkan masyarakat. Ini penting sekali, tadi ada satu sign yang mengatakan adalah agar masyarakat itu mencintai kotanya sendiri, daerahnya sendiri, pusaka-pusaka yang mereka milikinya. Nah, ini tidak gampang. Seringkali kita jadi tamu ya di daerahnya masing-masing begitu karena tidak tahu begitu. Tapi upaya yang tadi ditunjukkan luar biasa. Kemudian dengan tagline everyone can be a hero. Ini kan menjadi orang pede ya. Jadi akan ikut dengan program bagaimana pelestarian dari Siak Heritage, dan program-program yang tadi sudah dirancang dan sudah berjalan, itu step-stepnya menurut saya ya itu sebenarnya yang harus dilakukan. Dan ini kan akan terus-menerus, dan sepakat juga dengan Pak JW bahwa cultural mapping itu sudah menjadi satu hal yang akan dilakukan terus-menerus, dan nanti pengembangannya kan akan semakin dalam. Apalagi ketika website-nya tadi sudah ada, dan kita semua orang sudah boleh memasukkan, nanti akan sampai juga sebenarnya banyak rumah-rumah yang mungkin di dalamnya itu memiliki manuskrip. Nah, manuskrip itu seringkali kita tidak tahu terletak di mana. Nah, ini juga ke depan nanti bisa akan ketemu gitu, yang cerita tentang kerajaan Siak misalnya, atau bagaimana. Jadi buku-buku lama itu, karena beberapa tempat ya, seperti di beberapa daerah itu juga menemukan itu justru di rumah penduduk, yang mungkin milik kakeknya, atau nah itu sampai ke sana itu pun perlu nanti juga masuk ya. Jadi apa yang sudah dilakukan ini luar biasa. Sepakat juga bahwa ini mungkin ya yang pertama dan terjelas ya di Indonesia ya. Jadi kita mulai tidak dari besar, tapi justru dari kecil, dan nanti akan membesar. Dan mudah-mudahan tidak berhenti ya. Jadi memang harus terus-menerus, jangan khawatir, dan perlu dilakukan bertahap, tambah lagi. Ya, sekali lagi saya apresiasi. Selamat terus ya Pak Irwin dengan komunitas bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sita. Selanjutnya kita ada Ibu Catrini, ya Dr. Catrini. Ari saja. Ari, silakan Ibu. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas ini karena ada suara mesin di sebelah saya. Ya. Baik, terima kasih. Saya diberikan kesempatan kembali untuk bicara sebagaimana di awal. Ya memang saya sepakat dengan Prof. JW maupun Bu Sita bahwa dari awal tadi sebenarnya yang sangat saya ingin titik beratkan bahwa dengan adanya sinergi yang baik ini, dan kemudian tahapan cultural mapping sudah dilakukan, dan tahapannya mungkin akan selalu bisa diupdate dan diperluas, itu menjadi modal untuk penetapan signifikansi budaya dari dan nilai-nilai keunggulan yang tentunya nanti diperlukan untuk berbagai hal, mulai dari proses penataan kota sampai juga kalau nanti akan menuju ke tahapan juga untuk misalnya pengajuan untuk nominasi sebagai Heritage City ke UNESCO dan berbagai hal lainnya. Dan satu hal lagi juga saya melihat selain signifikansi budaya dengan
apa yang tadi Pak JW sudah ingatkan, tidak hanya fisik, tapi juga bagaimana dimensi non fisik dilibatkan. Jadi dimensi dalam artian bagaimana nilai-nilai terhadap identitas dari Siak itu sendiri yang bisa dilihat dari penelusuran sejarah, atau juga bagaimana nilai-nilai keunggulan dari sisi memori atau ingatan. Tadi Cindy kan sempat menyampaikan bahwa ada masukan-masukan dari orang-orang yang asli Siak, orang-orang yang mungkin dari golongan yang dulu pernah mengalami beberapa masa sebelum generasi yang ada sekarang. Jadi ini juga merupakan nilai keunggulan memori yang perlu dicatatkan dengan baik. Dan kemudian terakhir adalah nilai sosial budaya, di mana kita melihat apa yang sudah dipetakan sebagai heritage, sebagai pusaka, itu perlu memasuki tahap sebagai bisa dimanfaatkan. Jadi ini sebagai tahapan lanjutan setelah curriculum mapping adalah akan dimanfaatkan sebagai apakah pusaka-pusaka tersebut. Tentunya keputusan itu tidak hanya dari pemerintah kabupaten saja, tidak hanya dari komunitas saja, tapi perlu banyak duduk bersama. Jadi ini mungkin sedikit gambaran saya melihat sebagai yang beruntung bisa memfasilitasi Kabupaten Siak, bahwa ke depan beberapa langkah masih diperlukan, tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Dewi maupun Bu Sita, kita sudah melihat cahaya yang jelas di ujung terowongan gitu kan. Mungkin kita dalam hal ini melihat tahapan-tahapan, maka tahapan untuk ke depan itu sudah jelas apalagi yang bisa dilalui. Jadi setelah cultural mapping, setelah ada signifikansi yang ditentukan, terus bagaimana memetakan perencanaan untuk pembangunan, pemanfaatan dari pusaka-pusaka itu, nah ini menjadi tahapan selanjutnya. Dan kemudian saya juga sangat berharap bahwa biasanya perencanaan itu selalu mengharapkan atau menggarisbawahi harus ada pelestarian di ujungnya. Ini kita juga harus membuka diri terhadap kemungkinan bahwa bisa saja terjadi tidak bisa dilakukan pelestarian terhadap apa yang kita rencanakan karena berbagai dinamika yang ada. Misalnya karena status kepemilikan, misalnya kepemilikan lahannya. Kemudian juga pertimbangan-pertimbangan lainnya yang tentunya didapatkan dari rembuk bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, apabila keputusan itu tidak dilestarikan, maka ini kami sangat berharap bahwa semua pihak sudah menyiapkan antisipasi berupa dokumentasi. Jadi dokumentasi apakah itu denah, apakah itu gambar, apakah itu catatan sejarah, sehingga apabila tidak terjadi pelestarian di dalam satu kawasan itu, kita tetap memiliki catatan penting tentang signifikansi yang ada di sana yang tidak bisa terlestarikan karena apa, dan dengan alasan informasi yang jelas untuk pertanggungjawaban kepada generasi seterusnya. Jadi ini yang mungkin kita perlu tetap garis bawahi untuk menata sebuah kawasan di mana ada yang pasti bisa dilestarikan, di mana ada win-win yang harus kita pertimbangkan, apa yang harus dikedepankan, apa yang harus dikorbankan mungkin, apa yang harus menjadi pemenuhan kebutuhan yang prioritas bagi masyarakat, terutama yang ada di sana. Itu mungkin beberapa catatan saya. Terima kasih. Selamat sekali lagi untuk Siak, Pak Irving, Pak Temas, Mbak Cindy, dan semua Ibu Bapak, dan sekaligus salam untuk Bapak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Pak Hengki, mungkin Pak Hengki bisa duluan. Silakan Pak Hengki. Ya, terima kasih. Saya nggak buka video ya, takut jaringannya kurang kuat. Ya. Jadi pakai suara. Jadi sepakat dengan yang terdahulu tadi, ada Pak Johannes, Bu Sita, Bu Katrini. Jadi memang ini adalah awal bagus ya. Kalau kita ingin, kalau saya mau bicara dengan persoalan turisme, sebetulnya awal bagus untuk menjadikan Siak itu bagian dari urban heritage tourism sebetulnya. Nah, di sana menjadi menarik karena biasanya kita kalau menetapkan turisme itu kita tidak berangkat dari nilai produk sumber daya yang ada. Jadi kita hanya tergantung dari pasar, dan itu yang berakibat kepada seringnya rusak aset-aset milik masyarakat yang berharga. Jadi saya pikir kita mulai dari sini kita bisa bicara dua hal kalau kita bicara turisme.
Pertama, RPJM kita juga menetapkan bahwa kita sekarang berubah dari quantity ke quality sebetulnya. Nah, quality itu banyak dia salah artikan hanya sebagai harga yang mahal, padahal bukan itu sebetulnya. Karena orang kaya pun bisa kualitas wisatanya kurang bagus gitu ya. Jadi ada dua hal yang sedang berkembang saat ini di dalam ekonomi adalah experience ekonomi dan knowledge ekonomi. Dan itu yang menjadi bagian penting dari meningkatkan quality product tourism itu. Jadi experience sama knowledge. Nah, Siak memenuhi kedua-duanya ini. Kalau saya lihat tadi yang mulai paket-paket dibangun itu ada experience bagaimana orang bersepeda dan sebagainya. Keliling wilayah. Kemudian knowledge bagaimana orang mulai bisa lebih memahami aset-aset pusaka yang ada di sana. Tidak hanya sekedar tadi yang disebutkan oleh Prof. Johannes hanya sekedar fisiknya, tetapi juga cerita di balik itu. Dan cerita di balik itu justru lebih banyak menariknya gitu ya daripada fisik gitu ya. Dan kadang-kadang kalau fisik orang melihat bangunan kok seperti itu saja ya, tapi begitu kita baca story-nya gitu ya, itu kita akan banyak belajar dari sana. Saya ambil contoh di Semarang itu ada masjid kecil sekali di kampung, dia secara fisik dia kurang menarik, tapi begitu kita baca sejarahnya itu ternyata itu masjid itu peninggalan lama yang bagus sekali dia di kampung itu. Nah, itu yang saya pikir kita bisa mulai mengarah dari yang identifikasi tadi aset-aset pusaka itu menuju ke arah turisme. Nah, persoalan penting di dalam turisme itu adalah pertama tentu saja kita tidak hanya sekedar mengidentifikasi aset yang ada, tapi bagaimana aset itu bisa memberikan manfaat kepada kehidupan masyarakat lebih luas. Salah satunya melalui turisme. Jadi tentu saja kita coba pikirkan ke depan bagaimana sempalan-sempalan kekuatan pusaka ini bisa digabung menjadi satu produk pariwisata. Ya. Produk pariwisata heritage tentu saja yang dikatakan oleh Prof. Johannes tidak hanya bangunannya, tapi kita juga bisa bicara sawahnya, saujananya dan sebagainya, dikemas menjadi satu produk pariwisata dan tentu saja kita bisa arahkan kepada pasarnya, siapa pasarnya yang cocok. Jadi kebiasaan yang ada adalah pasar itu siapa saja yang mau dan siapa saja yang datang itu kita terima, kita menyesuaikan. Di sini kekuatan Siak menurut saya justru pemahaman masyarakat lokal sendiri untuk menjaga pusakanya, sehingga saya yakini dia masyarakat akan juga menjaga siapa pasar yang ada di sana. Jadi do's and don'ts itu saya pikir penting mulai kita bercakap. Nah, jadi story nilai itu menjadi penting karena pariwisata itu sebetulnya adalah pertama menambah memberikan daya tambahan ya. Nilai tambah kepada aset yang ada. Kalau dulu petani hanya bisa menjual padinya dengan pariwisata, mereka bisa mendapatkan tambahan dari menjadi guide untuk tour. Misalnya tadi saya lihat ada sepeda dan sebagainya. Dan juga yang lebih penting adalah turisme bisa memperkuat rantai nilai. Jadi kalau kita bicara rantai nilai itu ya, value chain di turisme itu tidak hanya sekedar hotel, restoran, hiburan dan sebagainya, tetapi di belakangnya itu banyak ada industri kreatif, ada pertanian dan sebagainya. Dan itu yang saya lihat dari hasil-hasil penelitian teman-teman yang ada justru memperkuat desa itu karena mereka tidak sepenuhnya tergantung kepada kunjungan, mereka masih tetap hidup. Nah, nilai-nilai di balik turisme itu yang industri kreatif dan sebagainya itu adalah kekuatan dari pariwisata sendiri itu juga, dan kita sering lupa karena pariwisata hanya dianggap sebagai masalah atraksi gitu kan, kemudian masalah hotel, padahal di belakang itu sebetulnya yang memperkuat pariwisata. Nah, saya sangat mimpi ini kalau Siak ini bisa menjadi bagian penting dari menyadarkan masyarakat bahwa pariwisata itu tidak hanya sekedar menjual jumlah orang, mengejar jumlah orang, tapi dia juga bisa merubah mindset orang bahwa pariwisata itu juga memberikan kesejahteraan lahir batin tentu saja dan kebahagiaan kepada masyarakatnya. Jadi tidak sekadar masalah ekonomi atau masalah hitungan-hitungan jumlah kunjungan wisatawan yang kadang-kadang sering merusak, dan ini sebabnya banyak teman-teman juga yang bilang bahwa pariwisata itu merusak lingkungan, padahal sebetulnya itu kesalahan dari pelakunya sebetulnya. Nah, Siak ini akan menjadi bagian yang penting barangkali sebagai satu contoh gitu ya, untuk memberikan contoh kepada teman-teman lain gitu ya, bahwa
dengan mengelola secara lebih baik, dengan kualitas yang lebih baik, akan menjadi kehidupan yang lebih baik. Pariwisata akan dibuktikan bisa memberikan kesejahteraan yang lebih baik, bukan merusak kehidupan yang ada. Itu aja. Jadi mungkin progres selanjutnya kalau kita bicara turisme itu bisa ke sana. Terima kasih. Oke, baik. Makasih Pak Hengki. Sebenarnya mungkin nanti akan ada pertanyaan juga ya terkait aja, ini ya. Nanti bisa ditanyakan oleh teman-teman. Ya. Menambahkan sedikit aja nih, kayaknya sudah mulai stabil WiFi saya. Walaupun saya nggak berani membuka kamera karena takut. Terima kasih. Yang pertama, terima kasih. Dan yang pertama, appreciate sekali dengan usaha teman-teman SIAK. Pencapaian yang sudah dicapai sampai dengan saat ini buat saya luar biasa gitu. Dan saya kira apa yang disampaikan teman-teman semua tadi di depan semua membanggakan apa prestasi SIAK sampai dengan hari ini. Dan saya kira ini jadi langkah penting karena jarang ada satu kawasan seperti SIAK. Artinya di satu pihak potensi alamnya, potensi saujananya, potensi heritage-nya baik gitu ya. Terus yang kedua punya potensi anak muda yang baik gitu. Dan yang tadi disampaikan Pak Hengki tadi kan banyak hal-hal yang terlewat atau terlanjur terjadi gitu karena orang berpikir tourism kemana-mana berpikir tourism gitu. Nah hari ini SIAK pada posisi yang menurut saya sangat ideal gitu. SIAK punya segala-galanya, yang belum punya malah tamunya gitu kan, turisnya gitu. Nah hari ini mungkin yang kita perlu pikirkan ini sebuah keuntungan gitu, sebuah keuntungan. Yang pertama hari ini SIAK sudah mulai hidup dari SIAK untuk SIAK. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang tadi saya lihat digambarkan dalam presentasi, saya melihatnya itu dari SIAK untuk SIAK gitu. Kalaupun melibatkan orang dari luar SIAK, dia masih yang minoritas, bukan yang mayoritas gitu. Dan hal ini saya kira sebuah langkah yang luar biasa yang mungkin tidak dimiliki oleh potensi-potensi di tempat lain gitu ya. Dan karena itu berangkatlah dari sini. Dan kalau tadi nanti dapat turis itu dapat bonus gitu, dapat orang luar dapat bonus gitu. Dan pada waktu bonus itu datang dengan resep-resep yang tadi disampaikan sama Pak Herman tadi, Pak Hengki Hemantoro tadi, SIAK menjadi lebih siap. Dan saya kira SIAK bisa betul-betul menjadi sebuah destinasi ideal ya, dari ideal dalam segala hal gitu. Apalagi dibandingkan dengan teman-teman di sekitar SIAK, saya kira SIAK punya skalanya. Jadi ya selamat dan terus berkembang gitu buat Pak Temas dan Sidi dan teman-teman untuk bisa terus menggiatkan. Dan mungkin yang perlu disampaikan adalah apakah dari kegiatan selama ini sudah melihat beberapa titik negatif gitu atau punya sebuah jangkauan gitu ya bahwa ini akan ada maksimalnya gitu. Nah itu yang mungkin perlu kita bicarakan untuk berbagi dengan pengalaman-pengalaman teman-teman yang lain yang mungkin bisa menghindari kalaupun itu ada gitu. Begitu saja Mbak. Terima kasih. Ya baik, makasih Pak Arya. Ya Mas Punto, Pak Punto silakan. Yang terakhir dari fasilitator kita. Ya baik, terima kasih. Masih ada Pak Punto, mohon maaf Pak Punto, saya pikir tadi saya udah terakhir Pak Punto. Enggak, apa-apa. Yang terakhir memang Pak Arya. Saya kan menambahkan yang disampaikan Pak Arya. Anda tuh selalu punya kata tepat untuk memberi. Terima kasih Mas Punto. Iya, baik. Jadi catatan saya tidak kepada teman-teman di SIAK ya. Sebelumnya selamat siang teman-teman yang ada di sana, ada Pak Irving, Mas Temas dan Mbak Cindy dan teman-teman yang lain ya, yang tidak bisa saya sebut. Gitu. Jadi catatan yang positif, proses kelihatannya sudah disampaikan oleh bapak-bapak fasilitator yang lain, mulai dari Pak JW, kemudian ada Bu Sita, Bu Ari, dan Pak Hengki, dan terakhir Pak Arya. Catatan saya lebih kepada proses mungkin ya. Jadi bagaimana kemudian setelah titik ini kita bisa makin kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan bisa meningkatkan kualitas proses.
Jadi pertama itu terkait kepada proses belajar itu sendiri gitu ya. Jadi kalau saya ingat di awal-awal itu, ini nantinya untuk BPP dan SIACA ya, dan mungkin bisa teman-teman fasilitator. Saya ingat-ingat memang kita itu masih belum menemukan satu formula yang pas, kegiatan apa yang cocok disisipkan di kegiatan ini gitu. Kemudian diputuskan, ini keputusan yang baik ya, diambil oleh Mbak Ais, Mas Hasbi, atas masukan teman-teman juga bahwa fokusnya mau ke cultural mapping gitu. Dan saya lihat itu hasilnya memang maksimal dengan pendampingan dari teman-teman. Tapi kita tahu bahwa banyak hal lain-lain yang sebetulnya bisa dilakukan juga gitu ya dalam kegiatan ini, dan cultural mapping sendiri itu kan sebetulnya adalah satu proses yang tadi disampaikan oleh Bu Ari, bukan sekedar pada pendataan, tapi juga bagaimana keluaran dari cultural mapping itu bisa menjadi masukan untuk proses perencanaan, kemudian proses pengembangan wisata budaya atau pelestarian dan sebagainya. Tapi hal-hal yang lain yang perlu dilakukan selain culture mapping itu juga perlu kita pikirkan bagaimana mulainya, sehingga nanti proses pendampingan ini jadi lebih lengkap ya. Ini rekomendasi masukan ya untuk SIACA maupun BPPI. Jadi misalnya bagaimana setelah culture mapping ini inputnya kemudian bisa disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Kemudian proses kolaborasi seperti apa, siapa pihak-pihak mitra yang perlu kita mulai ajak, perlu kita gandeng ya untuk mendengarkan proses presentasi ini nantinya, perlu disiapkan dari sekarang. Oke. Kemudian yang berikutnya, saya sendiri melihat bahwa pemahaman maupun pengetahuan dari teman-teman itu sudah baik di awal dan terus berkembang selama proses gitu. Jadi tidak hanya pada saat kegiatan ini, tapi juga karena interaksi, saya memperhatikan ya interaksi antara teman-teman ini dengan pihak-pihak lain dalam berbagai kesempatan gitu ya. Saya melihat Mbak Cindy ataupun Mas Temas itu kan ikut berbagai workshop, bahkan bisa menjadi narasumber ya, workshop cultural mapping di LASEM gitu. Dan misalnya workshop adaptive reuse jadi di Sawalunto gitu. Kemarin Mas Kino menyampaikan sendiri sangat terinspirasi dengan presentasi dari Mas Temas. Nah, kegiatan situasi seperti ini, menginspirasi ini kan juga perlu kita buatkan satu kerangka gitu ya, bagaimana proses ini nggak bisa sendiri gitu ya. Jadi mungkin SIA itu ya, walaupun proses ini baik, juga perlu ada kesempatan untuk melihat pada pengalaman-pengalaman yang lain. Sayangnya memang tadi contoh yang di kasus yang di Thailand kan berhenti yang perai itu. Nah, kalau itu tidak bisa dijadikan kelompok belajarnya dengan SIA, kemudian alternatifnya apa? Itu ya. Itu juga perlu dipikirkan ya, supaya ada proses diskusi yang maksimal di situ antara proses di SIA dengan mungkin proses-proses yang lain, dan kita sendiri BPPI dan SIACA itu mendapatkan satu pengalaman belajar yang lebih kaya daripada hanya satu kasus seperti ini. Kemudian ini sendiri juga menjadi seperti disebutkan oleh Ibu dan Bapak tadi, proses yang baik dan harus menjadi contoh gitu ya. Dan bagaimana kita menyiapkan panggung ini untuk bisa di-share kepada teman-teman anggota SIACA yang lain. Kemudian terakhir ya, bahwa ini tuh merupakan input yang baik untuk proses-proses seperti perencanaan yang harusnya yang kita inginkan bersifat kolaboratif. Jadi proses perencanaan tata ruang, penataan wilayah dan sebagainya kan idealnya itu memerlukan kerjasama antar berbagai pihak ya, baik itu pemerintah sendiri, dunia usaha dan masyarakat. Tapi memang sayangnya proses dan prosedurnya tidak secara ideal mendukung itu gitu. Nah, praktek yang ditunjukkan di SIA ini kan model yang baik untuk dipelajari, kemudian diadopsi oleh pihak-pihak otoritas yang punya kebijakan
mengenai proses perencanaan dan sebagainya. Jadi apakah kita bisa merekomendasikan supaya atau membuatkan kampanye supaya ini bisa menjadi bahan pembelajaran untuk berbagai kementerian ya, entah itu ATR, pariwisata, bahwa ini loh ada contoh yang baik di SIA. Dan terakhir, mudah-mudahan nanti BPPI saya rekomendasikan supaya kita tetap terus punya kegiatan di SIA, karena catatan saya tadi itu masih banyak PR-nya. Nanti PR-nya Mas Hasbi dan teman-teman ya, kegiatan apa lagi yang bisa kita siapkan untuk teman-teman di SIA ini. Terima kasih. Oke, iya, makasih Mas Punto. Mungkin dari fasilitator itu sudah cukup lengkap ya masukannya. Tadi terakhir disampaikan juga oleh Pak Punto tentang proses, bahwa ini dari sekian banyak masukan, memang ini masih merupakan satu proses. Kalau dari diskusi kita belakangan ini memang kita memang berencana untuk tidak berhenti sampai di sini, dan itu juga disadari oleh tim di SIAK bahwa perjalanannya masih panjang dan akan melakukan banyak hal lagi yang tentunya membutuhkan banyak kolaborasi dan sinergi dengan teman-teman atau sumber dari luar ya. Jadi kalau misalnya seperti tadi disampaikan, berhenti lalu dengan siapa kita bisa melakukan studi banding misalnya, atau dengan kerja kelompok, maka mungkin dari BPPI bisa memberikan masukan dengan siapa nanti bisa kita saling berbagi atau sharing ilmu ya, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke strategi apa yang nanti akan kita teruskan, mungkin dari teman-teman di SIA, Pak Irving, Pak Temas, kemudian teman-teman Cindy dan teman-teman yang mungkin akan menyampaikan atau memberikan pendapatnya, silakan. Atau ada yang mau bertanya? Karena ini masih banyak fasilitator di sini. Terima kasih Ibu. Silakan Pak Irving. Bu Ais. Ya, makasih Bu Ais. Tadi semuanya kami sudah mendengar masukan, bahkan ya sebenarnya kami juga harus banyak belajar, harus banyak mendapat ilmu dari Bapak dan Ibu yang ada di BPPI juga, Pak Arya, Ibu Laretna, Pak JW dan Pak Engki juga, dan yang lain Pak Punto juga. Nah, mungkin tadi apa yang disampaikan Pak Punto tadi mungkin ada namanya, kalau dulu kita SIA dan PRAI saling untuk belajar tentang sejarah ataupun katakan cultural mapping tadi, mungkin kami ada usulan kalau bisa kami digandengkan lagi dengan Kota Penang, Bu Ais. Karena terus terang kami juga pernah ke Penang di sana waktu dari Kementerian PU, itu ada kami sudah pernah ke Penang juga, di sana hampir sama. Perbedaannya di sana Chinatown-nya yang lebih ditonjolkan. Nah, tapi di situ juga saya lihat ada peninggalan-peninggalan dari Eropa, mungkin ini sebagai pembanding, ya mungkin juga, apalagi di sini ada tim dari Kosalma yang memang dari Penang, katanya. Mungkin itu ditunjuk ajarkan lah lebih lanjut lagi terhadap cultural mapping ini. Mungkin itu Bu, terima kasih dari kami Bu. Iya, oke Pak Irving. Ya, betul kok sama udah tidak ada ya? Sepertinya sudah keluar ya. Sudah pamit. Oh, oke. Nanti bisa nanti mungkin kita bisa 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 mencoba untuk mensiap Mas Hasbi ya. Kegiatan selanjutnya. Karena memang Kosalma ya juga sudah cukup piawai dalam hal cultural mapping dan sebagainya. Sebelum itu mungkin Pak Temas atau Cindy, ada yang ingin disampaikan?
Ya, makasih Bu Ais, para expert semuanya yang telah memberikan masukan, apresiasi untuk SIAK. Mungkin kelanjutannya nanti kami tetap harus dibimbing dengan BPPI dan SIACA. Apapun program yang ada mungkin siap terus diikutkan kayak gitu. Jadi kita siap untuk belajar terus. Tadinya awalnya kita mau ajak sharing belajar dengan Thailand ya Bu ya, akhirnya nggak jadi. Ya, mungkin tadi saran Pak Kadis tuh boleh yang jelas di sini komunitas dan pemerintah mudah-mudahan langgeng terus untuk berkolaborasi membuat kegiatan-kegiatan yang memang nanti hilirnya itu menjadi sebuah big data untuk SIAK. Tadi juga Pak Punto menjelaskan bahwa setelah ini kita hari ini sedang bekerja sama juga dengan Lingkar Temu Kabupaten Lestari karena visi misi SIAK Kabupaten SIAK itu kan mengenai SIAK kita beri nama sekelas Sentra Kreatif Lestari SIAK. Kebetulan Heritage Hero juga bagian dari sekelas itu dan rencananya bangunannya untuk menjadi ruang kreatif kita. Nah, adapun nanti hasil dari cultural mapping ini bisa jadi acuan data untuk kita membuat sebuah potensi budaya, potensi ekonomi kreatif, potensi saujana atau jadi ruang pamer gitu, media pamer ini kami pun setiap Jumat itu di coaching langsung oleh para expert di Jakarta, baik dari Imstelar, membuat tim itu kita memang di coaching mulai dari personal masing-masing. Nah, tim kita tuh ada 9 orang kebetulan. Jadi nanti muaranya cultural mapping ini mudah-mudahan tidak. Kalau dari saya itu saja. Pak Temas. Pak Temas? Sudah dengaran, Bu? Ya, dengaran. Ya. Sama dengan Pak Anies tadi, Bu. Jadi terima kasih apresiasinya luar biasa. Jadi kami juga tidak menyangka kita berada dari yang telah dijalani. Gitu. Mungkin bisa lebih dekat ya. Mungkin bisa lebih dekat. Balik aja. Ya Bu, udah Bu? Halo? Ya Bu Ais, sudah Malah hilang. Aku kehilangan gambar SIAK. Oh ya. Hilang. Gambarnya hilang. Temas dekat-dekat sini jadi hilang. Suaranya ada, tapi gambarnya hilang. Udah Pak, udah dengar Pak? Kalau Pak Temas dekat-dekat Cindy itu kamera langsung hilang. Apresiasi yang luar biasa dari mentor atau coachingnya ini Pak. Saya jadi lupa tadi aku sampaikan. Ke depan tetap ada apa ya Pak? Tetap ada terus dibimbing karena memang bagaimanapun juga kita masih belajar Pak. Jadi terus untuk membimbing SIAK dan teman-teman yang ada di SIAK. Sebenarnya apalagi memang rencana itu tandem. Oh ya, kalau bisa tadi kita juga diskusi sebentar. Jadi memang kalau sparring ini nggak ada lawannya nggak enak gitu. Jadi Pak Kadis, kalau bisa ada dari Penang gitu, kita belajar bersama mengelola kotanya gitu.
Kita bisa Siak Heritage tuh. Ya, internasional. UNESCO ya Bu, Penang udah UNESCO ya. Nah, jadi kita bisa belajar bersama dengan yang sudah berhasil gitu. Ya, terima kasih. Ya, oke, makasih Pak Temas. Ya, ini nanti langsung kita kalau untuk strategi dan kolaborasi dengan para narasumber lainnya, ya nanti kita bisa tanyakan dengan Mas Hasbi nih. Mudah-mudahan nanti BPPI bisa menjembatani ini ya, untuk kita bisa belajar banyak dari Penang, dari harapan dari teman-teman dari SIAK, ya. Kemudian juga ya memang nanti untuk proses ini nanti akan terus berlanjut. Kita belum menitikannya, masih belum banyak ya, masih sebagian, tapi ini sudah luar biasa. Kemudian kita ada rencana ingin membangun narasi, ya, membangun narasi yang memang nanti kita akan akan menjadi tahapan proses selanjutnya. Kemudian memasukkan ke dalam website yang nanti akan dibangun ya oleh dari dinas PU-nya. Wah, luar biasa banget yang bangun websitenya justru dari pemerintah lokal ya, dari daerah. Sehingga dengan demikian nanti menjadi sumber informasi yang luar biasa seperti itu ya. Oke, baik, ada tambahan dari para fasilitator? Saya Bu Ais. Ya, Bu Sita, silakan. Ya, baik. Saya ingin menambahkan. Yang pertama terkait langkah ke depan ya. Jadi sudah saatnya nanti juga mencari keunggulannya dari SIAK itu apa, dari hasil cultural mapping. Itu pasti harus bisa keluar gitu, statement. Ini loh keunggulannya SIAK itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya belajar dari pengalaman kemarin kan saya bikin summer course, itu kan menggunakan 3 bidang yang coba dikaitkan untuk mengupayakan sebuah kekhususan dari sebuah kota. Jadi Jogja sudah dinyatakan sebagai kota batik dunia. Nah itu gimana? Di Jogja saja banyak sekali yang tidak merasakan itu. Nah itu isunya itu terkait dengan kreatif ekonomi. Yang tahun ini adalah International Year of Culture Creative Economy for Sustainable Development. Dan saya melihat bahwa SIAK itu punya kekuatan gitu ya, dengan hasil karya masyarakat dalam bentuk tenun, istilahnya apa kalau di SIAK itu. Dan itu kan bisa diangkat dan itu menjadi kreatif ekonomi yang luar biasa. Nah, yang kami kaitkan adalah terkait dengan kemudian Saujana. Jadi heritage Saujana conservation. Artinya juga di sini arah kreatif ekonominya itu premium yang kita cari. Jadi bukan lagi yang dengan pewarna sintetis, tetapi justru pewarna-pewarna alam. Nah ini mungkin peneliti-peneliti dari SIAK yang dulu pernah mempelajari, dan saya yakin dulu itu nggak ada yang namanya SIAK hasil karya tenunnya itu menggunakan pewarna sintetis, adanya semua alam. Nah itu semua jadi kreatif ekonomi seimbang dengan Saujananya di dalam menuju ke Sustainable Development Goals 2030. Nah, pasar dunia itu sudah mengarah ke sana. Jadi seperti yang kebetulan saya bersama keluarga ya, itu sering membawa batik pewarna alam itu ke Amerika setiap tahun sejak 2016. Nah, di situ itu permintaan semua adalah handmade dan back to nature. Nah, saya yakin ini SIAK punya gitu. Nah, sudah saatnya sekarang kita memang membangun ke depannya nanti ada sebuah marketplace. Nah, ini yang kami sedang mau menyusun ini. Kan itu bisa bersama-sama. Jadi nanti SIAK, mana lagi. Tetapi arahnya semua nanti organik. Sebenarnya tidak hanya wastra, bisa anyaman atau apa saja, tetapi semuanya mengarah ke organik. Jadi artinya kita juga melestarikan Saujana.
kita mengembangkan kreatif ekonomi juga melestarikan lingkungan alam dan budayanya. Ini memang jangka panjang ya, tetapi kita sudah saatnya ke arah sana. Mumpung sekarang ini pandemi yang kita harus riset semua. Ya, jadi ini kesempatan juga kita menata, dan nanti kalau memang bisa, kami memang ingin mengembangkan, kebetulan ada kurator internasional tinggal di Amerika, Santa Fe, yang sudah menjadi kuratornya dari Bank Indonesia, BNI, BRI, dan Kemenparekraf. Nah, ini kita juga akan gunakan, dan dia semangat sekali membantu untuk mengangkat kekuatan-kekuatan alam dan budaya Indonesia yang ada dahulu kala, yang sekarang perlu dibangkitkan kembali. Nah, ini yang mungkin nanti ke depan bisa diarahkan menuju ke sana. Ketika alam dan budaya saujananya itu seimbang dengan kreatif ekonomi. Nah, itu tambahan dari saya. Terima kasih. Iya, makasih banyak Bu Sita. Ya, Bu Sita tadi bicara soal kreatif ekonomi. Terima kasih Bu Sita. Saya mungkin mau, halo? Ya, silakan Cindy. Cindy dulu. Boleh, siapa dulu? Pak Arya mungkin. Ya, sebentar. Hilang. Mas Arya hilang. Oke. Bukan tadi kalau yang nanggapin Mbak Sita tadi, saya kebetulan pada waktu saya sering ke Siak. Maaf. Pada waktu ya, Pak Arya, silakan. Pada waktu saya sering ke Siak waktu itu, Pak Irving masih ingat Anda memperkenalkan saya sama Mbak Yati, itu Ibu Yati dengan tenunnya. Saya kira beliau juga betul kayak Mbak Sita tadi, dia sudah menunjukkan kepada saya beberapa tenun tuanya dan mengatakan juga bahwa itu benangnya khusus, dan dia juga sedang berusaha untuk mendapatkan warna-warna itu kembali. Walaupun sampai dengan hari ini saya belum dapatkan ya, tapi waktu itu semangatnya sudah ada itu. Jadi memang betul Siak punya beberapa motif khusus dan warna khusus. Jadi yang memang khas Siak itu ada, dan banyak pengrajin yang tahu. Tapi tadi yang saya mau tanyakan, sebetulnya mau bertanya kepada Bu Cindy ini, dari pertama kali Bu Cindy terjun di dunia budaya pelestarian ini, sampai hari ini perkembangan anak mudanya seperti apa, Mbak? Growth keterlibatan anak muda seperti apa? Apakah tadi yang kayak Mbak Sita bilang tadi juga melebar, artinya bicara budayanya tidak hanya pada pelestarian tangible saja, tapi juga intangible gitu, atau juga berkembang jumlah orangnya gitu, supaya kita bisa tahu ujungnya itu. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Cindy. Ya, terima kasih Pak Arya. Kalau untuk di Siak sendiri sebenarnya pemuda yang aktif itu dia punya circle. Jadi kita tuh memang ada beberapa istilahnya pionir penggerak untuk teman-teman kita terus setiap tahun tuh mencari daerah yang memiliki kemampuan, mungkin disiplin ilmunya agak unik, misalnya fashion designer, terus arsitek. Selama pandemi mereka kan nggak kuliah nih, nggak ke universitasnya. Jadi itu memang hari ini kita menyewa sebuah rumah di dekat Siak ini. Jadi malahan sekarang sudah mulai juga kegiatan-kegiatan yang ada di Pemda tuh mulai kita yang mengerjakan, mungkin dari hal sederhana tuh desain produk kantor kayak gitu. Nah, sekalian menjawab Bu Sita tadi, kebetulan tahun ini itu kita sebenarnya kebetulan salah satu tim kita di sekelas itu di komunitas Kreatif Hub itu adalah ada Telkom. Nah, dia itu sedang membuat skripsi tentang motif tenun itu
untuk kalangan anak muda. Jadi apa namanya membuat desain yang lebih kekinian. Jadi karena dia mengandung skripsi itu, jadi saya berpikir ketika pandemi ini orang kan nggak ada ke SIA, kenapa tenun ini nggak kita digitalisasi aja gitu. Orang-orang yang bisa membuat sendiri ilmu menenun, terus pola-pola tradisional tenun SIA itu kita tetap share ini untuk orang luar kayak gitu. Nah, mengenai bisa menenun sendiri dari rumah itu, sebenarnya menenun ini ada rumusnya. Jadi kayak merajut, Bu, ini membuat motif-motif ini. Kadang kan orang-orang tuh suka pengen motif terbaru, tapi tanpa menghilangkan motif tradisionalnya kayak gitu. Nah, kadang para penenun, maksudnya kita bikinkan, nanti mereka tinggal print, mereka langsung menenun gitu. Nah, inilah kita mencoba dengan beberapa orang membuat digitalisasi itu gitu. Mau meng-coaching kita secara rutin mungkin ya, kami sangat antusias untuk itu. Sekaligus kita juga mulai karena visi misi Bupati Siak itu adalah alami. Jadi teman-teman itu sudah fokus untuk bagaimana mencari pewarna alami dari potensi gambut yang ada di Siak kayak gitu. Oke. Ya, Cindy, bisa merespon sedikit? Ya, silakan Bu Sita. Itu bagus sekali ya, upayanya tadi mengajak anak-anak muda menenun. Dan menurut saya sudah saatnya pula alat tenun itu juga dibikin alat tenun yang kecil. Jadi memang tidak harus membuat tenun yang besar ya. Nanti bisa orientasi itu untuk kekinian, itu bisa jadi tas, bisa jadi dompet, bisa jadi apa. Nah, itu tidak perlu harus besar-besar gitu jadinya. Dan dimulai dari benangnya kalau bisa organik gitu. Nah, ini juga belajar dari benang organik, atau mungkin beli di Bandung itu ada yang sudah membuat benang itu organik. Jadi itu juga satu hal yang mungkin bisa dimulai. Nah, nanti menenunnya dengan benang yang organik, yang diwarna organik. Nah, itu yang kemudian bisa dilempar ke pasar. Nah, pasar itu yang nanti kita harus bangun. Jadi membuat sesuatu tanpa pasar itu sebenarnya akan lemah ya, karena kita butuh ada orang yang aku mau itu gitu. Nah, jadi upaya yang sekarang itu kembali ke alam, apalagi ketika pewarna alam itu ada di misalnya kalau di Jawa itu kan ada pewarnanya mahoni, pingi, itu kan hanya kulitnya yang kemudian dikeletek dan jadi pohonnya masih terus tetap gitu. Nah, itu bisa menjadi ditanam di kota. Dari kota itu juga sebenarnya bagian dari penataan tanaman-tanaman yang digunakan untuk pewarna alam. Demikian juga yang untuk kapas gitu. Nah, karena saya yakin Melayu dulu itu kekuatannya di situ. Itu luar biasa. Jadi itu nanti dengan narasi-narasi anak muda, dengan produk-produk yang kekinian tadi, nah itu bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Oke, mendukung. Oke, Bu Sita siap bantu ya Bu kalau misalnya mungkin teman-teman siap butuh. Siap, saya abdi dalam oceh-ocehan, jadi bisa ngoceh terus. Oke, Bu Sita soalnya banyak pengalamannya di batik nih. Kenapa? Bu Sita udah punya marketplace yang bagus. Iya, udah punya marketplace juga. Udah internasional kalau Bu Sita. Iya. Oke, ya, nah kadang-kadang sedih kalau hanya sendirian ya. Jadi saya sedikit cerita aja, marketplace-nya itu adalah di Santa Fe. Itu adalah pasar tradisi terbesar di dunia. Diselenggarakan setiap Juli. Nah, ini harusnya minggu depan itu saya ke Amerika, tapi nggak berani. Jadi, dan itu dikurasi. Nah, dari Indonesia sayangnya hanya dari kami, batik saja. Nah, ini kan menarik sekali kan, kalau nanti dari Siak ada, dari mana lagi ada. Tahun depan dari Siak, Ibu. Itu harus kurasi untuk tahun depan, September ini kurasi. Ajak yang di Siak, Bu.
Ya. Jadi untuk tahun depan September tahun ini sudah kurasi oleh Amerika. Nah itu juga satu hal yang kita harus pelajari bahwa proses itu panjang ya. Jadi itu proses panjang. Ya, baik proses. Baik proses. Pak Irving sama Cindy siap September besok kirim. Siap. Sip. Oke. Ya, baik, ada lagi dari para fasilitator? Jika sudah tidak ada, mungkin dari teman-teman SIAK. Jika sudah tidak ada, mungkin waktunya juga sudah hampir 2 jam ya. Alhamdulillah kita diskusi pada hari ini, clinic session yang cukup menarik, banyak masukan dari para fasilitator. Nanti ke depannya kita banyak PR, kita tetap akan terus melakukan koordinasi dan diskusi lanjutan ya, by Zoom, dan kemudian ada beberapa PR yang mungkin nanti kita coba untuk susun list-listnya. Saya kembalikan ke Mas Hasbi. Ya. Mbak, saya boleh tambah sedikit. Oh, silakan Pak Hengki. Ya. Silakan Pak Hengki. Bu Sita tadi menarik sebetulnya, dan kita sudah coba juga melihat kan kita di samping memperkuat turisme kan tadi ada memperkuat supply chain, dan industri kreatif lokal saya pikir bagus dikembangkan karena dia juga dikembalikan kepada kekuatan bahan baku lokal, artinya sekaligus melestarikan sumber daya lokal gitu ya. Nah, yang kita coba kembangkan kemarin di Lombok dengan Marta Tilaar gitu ya, membuat herbal kemudian peralatan spa dan sebagainya, itu basisnya kepada tanaman-tanaman herbal lokal. Jadi petani bisa mulai lagi menggali produk-produk asli mereka gitu ya dan sebagainya. Nah, kalau saya boleh titip barangkali teman-teman di daerah itu kan tadi ada nggak tahu saya jenis industri kreatif apa yang di sana, terus kaitannya dengan supply chain-nya ke belakang di backwards-nya itu apa gitu. Jadi kita nanti bisa menilai bahwa industri kreatif itu akan memberikan kehidupan lebih besar kepada ABCDFG. Jadi backward-nya itu kita bisa melihat backward linkage-nya itu. Nah, ini akan menarik sebetulnya, akan memperkuat semua orang, tidak hanya di sisi pelaku usaha industri kreatif, tapi juga supplier yang ada di belakangnya. Ini supplier lokal ya, maksud saya. Terima kasih. Ya, oke. Kalau nggak salah Cindy juga sudah memulai Pak Temas tentang plantation di rumah gitu ya, bagaimana setiap rumah bisa menanam tanaman-tanaman organik seperti itu ya, kalau nggak salah ya, herbal dan sebagainya, sayur-sayuran. Ya, itu menarik banget. Ya. Intinya bagus. Ya. Family Mas. Ya, artinya sebenarnya kan banyak sekali. Ya, banyak sekali potensi-potensi yang dimiliki oleh SIAK. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Bu Sita, Pak Hengki, dan para fasilitator lain mungkin bisa menjadi konten nanti di dalam website kita gitu. Jadi bukan hanya tentang cultural mapping-nya, nanti juga Bu Sita mengingatkan tentang bagaimana menyusun signifikansi keunggulan SIAK-nya itu, dan kemudian nanti ada kreatif ekonomi dan sebagainya, itu menjadi bagian daripada narasi yang akan kita bangun. Kira-kira seperti itu ya. Oke, baik. Tidak ada lagi masukan dari para fasilitator, kita masih akan bisa melanjutkan diskusi di waktu-waktu yang lain, dan sambil kita berprogres untuk cultural mapping kita. Silakan saya kembalikan kepada Mas Hasbi ya, gimana kita untuk merencanakan strategi ke depannya bersama BPPI yang selalu support kita. Silakan Mas Hasbi. Baik, terima kasih Mbak Ais dan Bapak Ibu sekalian. Wah, tidak terasa ya, hampir 2 jam nih kita berdiskusi ini. Diskusi panjang sekali dan banyak sekali apresiasi yang telah disampaikan serta catatan untuk kita semua untuk keberlanjutan program SIAK Heritage Clinic ini. Oke, mungkin saya ingin memberikan beberapa catatan utama, yaitu terkait perluasan mitra. Jadi tadi disampaikan mungkin ada catatan mengenai SIAK menjadi
Siap telah menjadi sebuah contoh yang baik. Nah, mungkin kita bisa mulai untuk mempublikasikan dengan menyiapkan berbagai forum terkait Siak Heritage Clinic yang telah kita buat ini. Jadi tidak hanya kita belajar dari orang, tapi juga kita menginspirasi kota-kota lain untuk bisa ikut dalam kegiatan serupa kayak gitu. Nah, itu mungkin kita coba nanti ya Mbak Cindy dan Pak Irving, kita coba siapkan program atau forum khusus untuk terkait publikasi tersebut. Dan yang kedua, nah ini tadi ada request mengenai perlu adanya brainstorming kepada kota-kota lain. Tadi usulannya mungkin Kota Penang. Nah ya, nanti mungkin kita coba diskusikan lebih lanjut kepada fasilitator untuk memilihkan contoh terbaik, mungkin bisa selain Penang atau mungkin bisa Penang juga yang menjadi contoh baik untuk Siak dan perencanaannya seperti itu. Ini kita coba follow up untuk didiskusikan lebih lanjut, Mbak Ais ya, dengan para fasilitator, dan ini harusnya sih kita tidak memerlukan waktu banyak untuk menyelenggarakan ini ya. Kita coba segera mungkin. Selanjutnya untuk penyempurnaan cultural mapping yang telah dibuat oleh kawan-kawan Siak, ya saya cukup apresiasi juga dan sangat luar biasa juga yang telah dilakukan oleh Cindy dan kawan-kawan. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita coba untuk maju ke tahap selanjutnya, yaitu penyempurnaan narasi. Nah, narasi ini menjadi suatu hal yang penting juga. Jadi ada suatu istilahnya itu tuh kurasi terhadap narasi yang telah dibuat oleh kawan-kawan di lapangan. Nah, ini mungkin untuk kurasinya ini kita memerlukan masukan dan juga pendapat dari para ahli sejarah atau mungkin ahli-ahli yang mengerti Siak itu sendiri. Nah, ini kemarin kita sudah berbicara awal mengenai mengundang beberapa tokoh Siak yang mengerti Siak yang untuk mengkonfirmasi catatan-catatan yang telah dibuat oleh Mbak Cindy dan kawan-kawan ini. Jadi ini narasi ini mungkin Mbak Cindy kita coba siapkan di minggu-minggu depan ya, kita segerakan untuk mengundang para kawan-kawan dan para tokoh-tokoh dari Siak itu sendiri. Selanjutnya setelah kita menarasikan cultural mapping yang telah kita buat bersama tersebut, layouting. Nah, layouting ini menjadi hal yang penting juga supaya hasil dari survei dan juga cultural mapping yang kita lakukan itu tuh dapat kita informasikan ke halayak yang lebih luas. Nah, ini pun akan berhubungan dengan penyiapan website yang mungkin akan kita siapkan bersama itu. Nah, ini menjadi wadah penyebaran informasi untuk cultural mapping ini sendiri, dan mungkin tadi Mbak Cindy menyampaikan database dari Siak itu sendiri. Oke, ini mungkin yang akan kita kerjakan, dan juga catatan menarik tadi Bu Sita menyampaikan prinsipnya kita harus mencakup heritage saujana conservation. Jadi tidak hanya side by side, tapi secara menyeluruh itu yang harus, dan hal yang pertama yang harus kita pahami bersama sebagai acuan dalam kegiatan ini. Lalu terakhir, mungkin kita akan menyiapkan mengenai eksekutif summary-nya, Mbak Ais ya, dan kawan-kawan Siak. Nah, ini kita harus mulai mencicil dalam 2 bulan terakhir ini, sehingga eksekutif summary dari program yang kita laksanakan melalui 4 tahap ini atau 7 bulan terakhir ini dapat menjadi sumbangsih dalam kebijakan Siak khususnya, dan juga menjadi inspirasi dan juga contoh baik bagi kota-kota lain di dunia. Seperti itu. Itu mungkin catatan yang kita harus lakukan, dan juga progres yang harus kita lakukan ke depannya. Sedikit Mas Hasbi. Ya, Bu Sita. Ya, Bu Sita, silahkan. Siak, Saujana Siak sudah masuk di websitenya BPPI belum? Belum. Nah,
Ini perlu jadi targetin nih. Oke. Oke. Nah, ini mungkin kita jadi salah satu ini juga ya, output tambahan, dan saya yakin ini tidak sulit karena sedikit sekali dan data kita cukup banyak untuk melengkapi Direktori Saujana Indonesia. Dikembangkan BPPI, Direktori Saujana Indonesia. Jadi nanti itu mungkin menjadi salah satu output juga ya, Bu Sita dan Mbak Ais. Ya, oke. Oke. Terima kasih Bu Sita sudah diingatkan. Nggak usah nanti biarin ya. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian, dan terakhir saya ingin memberikan kesempatan mungkin kepada Bapak Irving di sini untuk memberikan komitmen statement terhadap apa yang telah mungkin disampaikan dari para fasilitator dan juga mungkin yang terakhir disampaikan oleh kami dari BPPI di sini. Silakan Pak Irving sebelum kami tutup. Terima kasih Pak Asbi. Jadi intinya Pak Asbi, kami juga berupaya bagaimana mengangkat SIAK ini, yang memang SIAK kan saya sudah dari awal saya sampaikan baru dimekarkan dari Kabupaten Induknya Bengkali tahun 2000. Nantinya kita bahas SIAK ini berdiri sebenarnya dari tahun 1723, artinya sudah tua sekali. Nah tentunya untuk mengenalkan SIAK ke dunia luar, apa yang disampaikan dari Amerika, kami juga ingin mengenalkan SIAK ini dengan segala bentuk sejarahnya yang dulu, yang kejayaannya dulu. Nih, kami sampaikan. Nah inilah kami sangat berterima kasih sekali sama BPPI terhadap apa yang sudah diberikan tunduk ajar. Kalau bahasa Melayunya tunduk ajar, Pak Hasbia dan ibu-ibu sekalian. Jadi yang memang inilah yang kami, khususnya dari pemerintah, ini akan terus kami akan bekerja sama dengan community, yang dalam arti kata ini untuk membangkitkan bagaimana dan akan berkembang seperti pada masa sekarang ini. Dan mungkin sebagai tambahan tadi Pak Asbi dan Ibu Laretna, mungkin Pak Arya, sekarang kami juga semua benda-benda sejarah seperti kami di jalan-jalan itu juga kami ada bekas-bekas kayu-kayu tua itu kami beri QR code. Jadi QR code itu bercerita secara digital bagaimana sebenarnya apa. Kalau di istana itu benda-benda yang ada di situ, misalnya ada apa namanya keramik-keramik itu juga bercerita. Ini loh, kami ini dari dinas timing atau dari dinas siapa ini, apa yang disampaikan Ibu Sita tadi by proses. Nah tentunya kami juga harap dukungan dari bapak-bapak dan BPPI dan dari SIAK khusus untuk menjadikan SIAK sebagai salah satu cultural heritage yang ada di Indonesia ini akan tetap kami jalankan dan tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Irving, terima kasih banyak, dan kami mungkin atas nama BPPI dan juga SEACA mohon maaf sebesar-besarnya mungkin jikalau dalam program ini banyak sekali kekurangan dan suatu hal yang kurang berkenan kepada kawan-kawan SIAK. Baik, Bapak Ibu sekalian, nampaknya kita sudah di ujung acara. Saya akan menutup program kali ini, dan kita mungkin akan bertemu kembali dalam waktu 1 bulan ke depan ya, baik ya. Kita akan siapkan nanti waktu dan jamnya, akan kita informasikan lebih lanjut. Dan kepada kawan-kawan SIAK, terima kasih juga telah berkolaborasi dengan sangat-sangat baik. Jadi kami merasakan kolaborasi ini bukan hanya kolaborasi antara SIAK dan BPPI, tapi kita merasakan kolaborasi seperti dengan kawan sendiri kayak gitu. Jadi kapanpun, dimanapun, kalau ada kesulitan kita bisa saling menghubungi dengan tanpa rasa canggung kayak gitu. Itu satu hal yang luar biasa. Terima kasih atas kolaborasi yang luar biasa tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu pertemuan kita kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu dan jaga kesehatan selalu. Semoga kita dipertemukan di pertemuan selanjutnya dan kadang. Baik, terima kasih. Saya undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, sehat selalu.